simak lanjutan pertemuan dari pekan keempat di bulan lalu terkait dengan surat Al-Qasas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima PDF-nya di malam kemarin ya dari Pak Ketua RKM. Baik, kita sama-sama simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Hadirin yang dimuliakan Allah, para jemaah salat subuh, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, kami sudah dipertemukan kembali dan bisa melaksanakan berjamaah sholat subuh. Dan insya Allah kita juga masih diizinkan untuk mendengarkan ayat-ayatnya sebagai bukti bahwa Allah masih mencintai kita. Karena Al-Quran adalah surat cintanya Allah kepada kita. Siapapun yang diizinkan untuk membacanya, untuk mendengarkannya, berarti orang yang dituju dengan surat cintanya itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai di sana. Pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Qasas. Al-Qasas artinya kisah-kisah, sama dari kisah. Jadi surat ini dipenuhi dengan kisah-kisah. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan mulai dulu karena ada di halamannya sama. Kalau yang bukan Al-Quran ada di halaman 390. Kalau karena itu kita mulai dari ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Sangat panjang bercerita tentang Nabi Musa, mulai dengan kehamilan nanti sampai hancurnya Fir'aun. Dan pada potongan pada pagi hari ini kita akan membacakan ayat 36
yang menunjukkan tentang dialog antara Musa dan Fir'aun. Falamma ja'ahum, ketika Nabi Musa mendatangi mereka, yaitu Fir'aun dan segala pembesarnya. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina, ketika Musa membawa ayat-ayat kami. Kalau ja'a saja itu datang, tapi kalau disatukan dengan bi itu menjadi membawa. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina, maka ketika Musa membawakan ayat-ayat kami, yang dimaksud ayat-ayat kami adalah mukjizat-mukjizatnya, dari mulai tongkat jadi ular, memperlihatkan tangannya yang bersinar, dan lain-lain. Di ayatin bayyinat, dengan ayat-ayat yang menjelaskan, yang jelas, dengan mukjizat yang jelas, nampak bahkan. Karena mukjizatnya Nabi Musa adalah mukjizat yang terlihat oleh mata. Apa jawaban Fir'aun dan orang-orang yang ada di sekitarnya? Qalu, mereka merespon, mereka berkata, ma hadza illa, ini hanyalah. Jadi ada ma dan illa itu hanyalah, artinya hanyalah. Ma hadza illa, ini hanyalah sihir mukhtar yang dibuat-buat untuk mengelabui orang. Itu kan kalau sihir itu untuk mengelabui orang, yang dibuat-buat tujuannya untuk mengelabui orang. Itulah respon dari Fir'aun dan para pembesarnya. Padahal yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin para sihir yang para penyihir yang hebat-hebat dikumpulkan, tetapi bisa ditunjukkan dengan begitu saja, dengan satu tongkat yang berubah jadi ular. Bagaimana tangan yang biasa saja masukkan ke leher bajunya, kemudian keluar jadi bercahaya. Selain mengatakan bahwa apa yang dipertontonkan, apa yang dipertunjukkan oleh Nabi Musa adalah sihir, mereka pun berkomentar, wa ma sami'na bihadza, kami belum pernah mendengar sejak dulu kala fi abainal awwalin, dari nenek moyang kami terdahulu. Memang baru. Jadi mereka pun dengan kesombongannya, dengan mengatakan bahwa kami belum pernah mendengar. Jadi kebenaran itu didasarkan pada otaknya, bukan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Begitulah biasa manusia yang tertutup hatinya, dimanapun dan kapanpun. Kalau disampaikan kebenaran, maka akan mengatakan, akan merespon dengan sesuatu yang menunjukkan dasarnya adalah ketidaktahuan, tapi dengan kesombongan. Tidak tahu tapi sombong. Tidak tahu tapi sombong. Bukan mendengarkan, bukan mencernanya, bukan memikirkan, baru direspon. Kalau orang sombong itu langsung gitu. Kemudian apa jawab Nabi Musa? Wa qala Musa, Rabbi a'lamu biman jabil huda. Nabi Musa berkata, atau Nabi Musa menjawab, Rabbi, Allah Tuhanku, a'lamu biman ja', yang paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk. A'lamu biman ja'a bil huda, ja'i itu membawa. Allah tahu siapa yang membawa petunjuk darinya, min indi,
Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan siapa juga yang akan memperoleh kesudahan yang baik kelak di akhirat. Apakah Fir'aun? Apakah yang mengikuti Nabi Musa? Allah yang tahu. Dan ayat ini ditutup innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan beruntung. Di sini banyak pelajaran. Bahwa ketika mempertahankan kebenaran, kita punya kebenaran, tidak perlu harus dipercayai dan diyakini orang lain. Jadi kebenaran itu tidak tergantung orang yang banyak, tidak tergantung pada penguasa, tidak tergantung dengan siapapun. Kalau kita sudah yakin dengan prinsip kita, dengan agama kita, maka berhadapan dengan apapun yang harus dipertahankan prinsip agama kita. Karena bisa jadi yang kita pertahankan itu banyak orang yang menentangnya. Kalau di sini kan hanya 2 orang, bayangkan Nabi Musa dengan Nabi Harun berhadapan dengan sesuatu kekuasaan yang sangat besar, Fir'aun. Kalau sekarang super powernya dan tentara yang luar biasa. Dalam posisi semacam ini, maka Nabi Musa mengeluarkan kata-kata yang kunci. Walaupun kalian menolak, ya, dalam bahasa kita mungkin, tapi Allah yang lebih tahu siapa yang membawa petunjuk yang benar dari sisinya dan siapa yang akan bahagia di kemudian hari di akhir. Peduli amat dengan respon mereka. Karena kebanyakan orang itu mengikuti mayoritas. Pendapat mayoritas itu yang diikuti. Pendapat penguasa itu yang diikuti, walaupun penguasanya sesat. Tapi karena punya kuasa, mereka dipuja-puji walaupun salah. Bahkan banyak lagi para pendukungnya ya, pertahankannya. Tapi Nabi Musa bilang dengan kokoh, pendiriannya yang kokoh, dia hanya mengatakan Allah yang lebih tahu siapa yang membawa petunjuk darinya, dan Allah yang mengetahui siapa yang akan bahagia di sana. Karena siapapun orang yang zalim tidak akan beruntung. Tidak beruntung di dunia, tidak beruntung di akhirat. Yang zalim siapapun, ya kekuasaan sementara, dukungan sementara, jabatan sementara. Kalau buat zalim jangankan di akhirat, di dunia pun sudah dipermalukan, sudah diturunkan siksa seperti apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kemudian jawaban Fir'aun dengan kesombongan, ini sikap kesombongan seorang pembesar yang kuat, yang tidak akan terkalahkan secara akal manusia. Dia menjawab atau dia berkata kepada para pembesarnya, wa qala Fir'aun, Fir'aun berkata kepada pembesar yang ada di sekitarnya, ya ayyuhal malau, wahai para pembesar, ma'alimtu lakum min ilahin ghair, aku tidak tahu bahwa kalian punya ilah, punya Tuhan selain aku. Dengan perkataan bahasa yang digunakan dalam Islam mungkin strukturnya adalah tidak ada Tuhan selain aku. Ma'alimtu lakum min ilahin ghair, aku tidak tahu bahwa kalian punya Tuhan selain aku. Kalau diungkapkan dengan bahasa Islam adalah tidak ada ilah kecuali aku, kata
Firaun dengan kesombongannya. Dan kalau kita lihat sekarang terombok di museum 20 Firaun dideretkan jadi tontonan. Orang yang sombong mengaku Tuhan sekarang jadi tontonan dan menjadi komoditas. Jadi bukan saja kehidupan disuruh untuk waktu hidup jadi bikin repot, tetapi sekarang juga diminta untuk cari duit karena mahal masuk museum itu. Kita bisa merenungkan kalau ada di sana, ini toh yang dulu aku Tuhan, ya seonggok tulang-tulang sudah menghitam. Itulah tidak beruntung orang itu. Udah mati aja jadi tontonan. Ketika mati ditenggelamkan. Jadi ini kunci banget. Ini yang harus jadi kita pegangan buat kita adalah innahu la yuflihul zalimun. Ini berlaku untuk semua. Tidak akan beruntung orang yang berzalim. Oleh karena itu, ya kita harus terbebas dari kezaliman. Dan kezaliman itu ada pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara, dan pada Tuhan. Bukankah kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa zalamna anfusana? Karena kalau kita nggak sholat berarti menzalimi diri sendiri, menyeret kepada kesengsaraan. Kalau kita menipu, sebetulnya menipu diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Kalau kita jahat sama orang, sebetulnya menzalimi diri sendiri, karena akibatnya itu yang buruk karena perbuatan itu. Jadi satu potongan ayat yang pendek inilah yang harus kita menjadi pegangan buat kita. Jangan sampai, boleh saja kita dengan usaha nipu bisa beruntung, tapi nanti akan mungkin jadi bangkrut, mungkin akan membuat kita lebih sengsara. Saya pernah ketemu seorang teman, dia dengan memudahkan memanipulasi proyek dan dia akhirnya membeli tanah segala macam ya. Terus sudah bertahun-tahun dia tanahnya nggak bisa dijual, kemudian ekonominya macet, nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu, macet total gitu. Yang biasa kan orang data kecil ya, sekarang macet total. Jadi itu sebagai pelajaran bahwa kezaliman tidak akan menguntungkan diri kita. Karena kezaliman apapun sebetulnya kita menzalimi diri kita sendiri. Maka doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian dengan kesombongannya tadi, tidak ada Tuhan selain aku, kata Firaun. Fauqil li ya Haman, Haman itu bermenteri kalau sekarang. Fauqil li ya Haman, nyalakanlah api wahai Haman untuk membuat batu bata. Alati untuk membakar tanah dijadikan batu bata. Faj'alni sarhan, maka buatlah untuk bangunan yang tinggi, istana yang tinggi. Untuk apa? La'alli, agar aku attali'a ila ilahi Musa, dan dengan bangunan tinggi itu aku bisa melihat apakah betul ada Tuhannya Musa. Wa inni la dhunnu minal kadhibin, dan aku yakin, menyangka di sini yakin, aku yakin Musa adalah orang berdusta. Itu sombongnya Fir'aun. Yang dimana pembesar sekelas misalnya seorang kaisar Romawi gitu, itu kan setara ya, atau Kisranya Persia, atau sekarang mungkin Presiden Amerika gitu, menghadapi dua sosok manusia yang menjelaskan kebenaran. Karena menjalankan seorang ya, yang gubernur atau wali kota
masih diancam harus keluar dari Amerika. Begitulah kesombongan. Tapi ingat, kuncinya adalah innahu la yuflihul zalimun. Trump itu tidak akan beruntung dunia dan akhirat. Sebenarnya yang dikatakan oleh Firaun itu bukan berarti memang benar-benar mau membangun bangunan yang tinggi, tapi yang diutamakan adalah dia kesombongan dia. Gak ada tuh. Coba deh, bikin bangunan setinggi-tingginya, dan dari situ aku akan lihat di mana letaknya Tuhan Firaun, Tuhan Musa. Jadi yang ada lebih jelasnya itu bisa nanti dilihat di, sekarang lebih fokus saya ke ayatnya. Yang ditulis sudah ada dibaca, silakan. Penjelasannya, pesan-pesannya, pelajarannya mungkin lebih bisa direnungkan. Sekarang kita lebih ke mendetail ayat-ayatnya. Wastakbara huwa wa junuduhu. Wastakbara huwa, dia tiba-tiba ini wastakbara huwa wa junuduhu. Huwa itu dia Firaun ya. Firaun dan pasukannya bersikap sombong fil ardi, di bumi Mesir, bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata kesombongan itu tidak bisa sendiri, tapi kolektif. Seorang raja gak mungkin bisa sombong kalau gak didukung tentaranya, polisinya. Jadi pasti seorang raja akan menggunakan tentara dan polisi dan seluruh perangkatnya bisa diatur, menterinya, gubernurnya, semua dikuasai. Jadi kesombongannya pasti kesombongan kolektif, kezalimannya kezaliman kolektif. Tapi ingat satu kata kunci, innahu la yuflihul zalimun. Kalau zalim itu nggak mungkin beruntung. Dan sekarang kita diberikan pelajaran yang sesungguhnya real, ya, di muka HP kita, di TV kita, siapa yang sedang dipermalukan. Padahal kesombongannya luar biasa dengan manipulasi hukum, manipulasi kekuasaan, menjual negara dan lain sebagainya. Sudah mulai dicicil ya, di dunia ini. Dan sekarang uang yang banyak, rumah yang mewah, saya kira nggak jadi kenikmatan lagi. Makanan yang mewah udah nggak nikmat lagi. Padahal itu yang dikejar-kejar dari dulu, yang dipertahankan. Dan yang fatal adalah kenapa mereka bersikap demikian? Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Karena mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi pondasi orang bisa meninggalkan kezaliman. Pondasi bahwa manusia tidak berlaku zalim adalah percaya bahwa akan kembali kepada Allah. Itu. Percaya bahwa Allah adalah Maliki Yaumiddin. Percaya bahwa hari akhirat itu ada. Kalau orang percaya bahwa ada Yaumiddin, hari pembalasan, yang tidak bisa dimanipulasi lagi, tangan, lisan gak bisa bicara lagi. Yang berbicara mata kita, yang berbicara kaki kita, yang berbicara adalah tangan kita, yang berbicara kulit kita.
surga, maka akan menghindari kezaliman itu. Jadi bisa disimpulkan untuk diri kita, kalau diri kita masih melakukan kezaliman, zalim terhadap diri sendiri, sebenarnya adalah itu ukuran bahwa betulkah kita ada iman, betulkah iman kita kepada hari akhirat itu? Apakah hanya pernyataan dengan mulut saja, saya beriman dengan adanya hari akhirat, salah satu rukun iman. Karena sekali lagi, kalau orang percaya dengan adanya hari akhirat, itu pasti akan hati-hati dalam hidupnya. Kalaupun dia terjerumus, terpeleset dalam keburukan, dia akan segera istighfar dan taubat. Nabi saja bertaubat, ada satu riwayat 70 kali per hari, istighfar ada yang 100 kali, riwayatkan 100 kali. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang dijamin kesalahannya sudah diampuni. Tapi maksudnya adalah memberi contoh. Rasulullah memberi contoh bahwa kita tidak mungkin bisa lepas dari kesalahan. Coba aja kita berjalan di stasiun aja udah bisa kehitung kesalahan kita, baru sampai stasiun. Karena itu dengan sholat kita akan dibersihkan kembali, dengan istighfar akan dibersihkan. Dengan analogi dulu kan Rasul mengatakan sholat itu ibarat orang tinggal di pinggir kali yang bersih, sehari mandi 5 kali. Kemudian Nabi bertanya, apakah mungkin masih ada kotoran di tubuhnya? Maka jawabnya, ya pasti bersih tubuh. Itulah sholat. Tapi sholat kita juga kan, kita harus akui masih jauh dari kesempurnaan. Maka oleh karena itu kita lengkapi dengan istighfar. Karena kalau kita diri istighfar pasti kena innahu la yuflihul zalim. Karena kita tuh zalamna anfusana, kita menzalimi diri kita dengan menggunjing orang, dengan men-forward hoax, dengan menipu orang, dengan bertengkar dengan orang, menghasut orang dan sebagainya. Itu adalah salah. Dengan menggunakan mata, mulut bukan pada yang benar, itu adalah menzalimi diri kita. Berbuat dosa artinya menzalimi diri kita. Jadi kata kunci kenapa mungkin sekarang kita dipertontonkan Netanyahu, kenapa Trump gitu ya. Kenapa sekarang orang Islam sama Islam berantem di Sudan, ratusan ribu orang mati karena ambisi dua tentara, dua jenderal. Masihkah kita menganggap dia beriman? Masih nggak beriman. Hakikatnya, kalau ngaku beriman iya. Tapi mana mungkin kita menganggap dia, Allah menganggap dia beriman, Allah lah gitu ya. Kalau kita nggak bisa. Karena udah jelas, nggak mungkin orang yang beriman membunuh, nggak mungkin orang yang beriman zina, nggak mungkin orang yang beriman mencuri. Oleh karena itu Rasul mengatakan layu minum sarik inayasur, tidak beriman mencuri ketika mencuri, tidak beriman berzina ketika berzina, baru beriman lagi kalau sudah taubat. Apalagi ini membunuh. Dan akarnya adalah mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Kalau percaya dengan hari akhirat sudah nggak mungkin melakukannya. Jadi sekali lagi, apapun kejahatan yang mereka lakukan mengindikasikan atau kita memahami bahwa mereka tidak percaya pada hari akhirat, sehingga kita tidak boleh mengikuti seperti itu. Wa akhadnahu wa junudahu, maka kami hukum dia. Di sini akibatnya di dunia dihukum. Kami hukum dia, Fir'aun maksudnya, wa junudahu, dan semua
atau tentara-tentaranya, bala tentaranya Firaun. Fanabadnahum fil yammi, dan kami tenggelamkan mereka di dalam laut merah. Orang yang begitu merasa ampuh dan gagah berhadapan dengan air, dia hanya seekor ikan teri yang terbang gagah banyak. Itulah manusia yang menganggap besar, padahal kalau dilihat dari atas, jangankan manusia, gedung tinggi aja sebesar korek, sebesar pentulan korek, kita kecil, tapi orang seringkali terjebak dengan kesombongan, dan kesombongan itu pun sebenarnya apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi mereka sombong sebetulnya bukan dengan miliknya. Yang ganteng sombong dengan kegantengannya, emang itu gantengan milik siapa? Yang membuat badannya ganteng. Yang orang kuat sombong dengan kekuatannya, emang siapa yang beri kuat? Orang yang kaya sombong dengan kekayaannya. Orang punya jabatan sombong dengan jabatan. Ini contoh nyata ya, real, dan sekarang masih bisa kita saksikan. Ini ibrah, ini cerita bukan cerpen, bukan fiksi, tapi adalah cerita yang harus alam tatadzakkarun agar kita bisa mengambil pelajaran. Fa akhadnahu wa junudahu fa manabadnahum fil yam. Aku hukum dia dan tentaranya, dan kami lemparkan mereka ke dalam laut yang kita tahu laut merah. Keretanya, barang-barangnya masih ada di dalam laut sampai sekarang. Para arkeolog sudah menemukannya. Famdur, nah ini dia ya. Famdur, perhatikan, pikirkan, renungkan, lihat, karena kita bisa melihatnya. Kaifa kana aqibatul zalimin, bagaimana akhir perjalanan orang yang zalim. Sebab kita itu seringkali lupa terhadap pelajaran, tidak mengambil pelajaran. Pelajaran yang ditunjukkan Allah itu banyak. Hanya yang di dalam Al-Quran ya terbatas. Tapi di depan kita banyak, di negara kita banyak. Bagaimana contohnya? Siapa sih yang ini kan berakhir dengan sengsara, kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan. Bagaimana tidak mulianya seorang proklamator memerdekakan, berjuang memerdekakan Indonesia, karena di berujung dia berkolaborasi dengan komunis. Dia tidak merasakan kemuliaan dan kebesarannya itu di akhir hayatnya, walaupun masih dimuliakan oleh Pak Harto, diselamatkan dari serangan rakyatnya yang marah. Fatur kaifa kana aqibatul zalimin. Bukan saja Firaun yang harus kita perhatikan pelajaran. Mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin sahabat, mungkin pemimpin dari mulai terendah sampai ke atas. Bagaimana akibat? Bagaimana ketika dia berkuasa, memiliki kekuatan, memiliki kekayaan? Coba dipikirkan. Banyak di dalam otak saya aja banyak kita ya, cuma nggak perlu diceritakan kalau orang tidak beruntung. Kalau orang suka nipu, beruntung sementara, tapi nanti nyungsep gitu. Coba orang yang bunuh KM 50 beruntung dia dapat duit. Bagaimana dia perasaan? Orang yang mau Habib Rizik mungkin beruntunglah karena dia mungkin promosi jabatan. Orang yang membunuh KM 50, tapi kan sebentar, berapa lama masih jabatan, nanti nyungsep sendiri. Kita lihat ada yang terkena sumpahnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi pesan Allah kepada kita sudah ada beberapa tadi.
Di antaranya adalah bahwa orang zalim tidak akan beruntung. Yang kedua, pangkal dari segala kezaliman adalah karena tidak percaya dengan hari akhirat. Yang ketiga, kita harus mengambil pelajaran dari orang yang dulu gitu. Jangan mengulangi yang sama gitu. Itu tujuan ayat ini dan juga apa yang kita ketahui di luar ayat ini adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Waja'alnahum, kita ke 41 ya. Waja'alnahum, dan kami jadikan mereka Fir'aun dan tentaranya, pembesarnya, para pembesarnya, a'immatan, para pemimpin, yad'una ilan nar, yang mengajak ke dalam neraka. Banyak sekali pemimpin, banyak sekali orang mengajak justru ke neraka sebenarnya. Itu yang harus kita ketahui. Kalau kita kerjasama dengan dia membawa ke surga, bukan neraka. Kalau menyengsarakan rakyat, menyengsarakan buruh, itu kira-kira mengajak ke neraka atau ke surga. Kalau menjual negara, mengajak ke neraka atau ke surga. Tapi kan orang berlomba-lomba melindungi judol apa, ke neraka atau ke surga. Jadi lihat itu tumpukan uang. Jadi mulai raja, presiden, menteri. Kalau dulu Fir'aun ini, tapi sekarang pun siapapun bisa, tanpa menyebut nama, siapapun bisa. Bahkan pimpinan keluarga bisa, bahkan ibu rumah tangga bisa menjadi a'immah, menjadi pelopor, jadi yang menyeret anak-anak. Waja'alna wa'immatan yad'una ilan nar. Ini dari fanggurun supaya kita melihat bahwa pemimpin jahat adalah membawa umatnya, masyarakatnya ke neraka. Hati-hati. Itu kan banyak memuja-mujinya terus ya. Sudah jelas dia pasti tertarik bukan karena surga, tapi karena tertarik karena materi yang menyeret mereka ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan di akhirat mereka tidak akan ditolong. Bayangkan. Tidak ditolong di dunia enggak apa-apa. Masih kita bisa mencari keselamatan, mencari makan, mencari tempat tinggal dimanapun bisa. Tapi di akhirat, kalau nggak ada yang menolong, siapa yang menolong kita? Anak nggak bisa menolong, suami nggak bisa menolong istrinya, istri nggak bisa menolong, saudara nggak bisa menolong, semua nggak bisa menolong, nafsi. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan para pemimpin itu bukan hanya menanggung dosanya, tapi dosa orang-orang yang dipimpinnya, kayak dahsyatnya. Tapi sebaliknya kalau imamun adil, orang pemimpin yang adil, yang membawa negara bangsanya di jalan kebenaran, maka justru orang yang pertama kali mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adil. Nah, Imam Adil itu mulai dari yang tertinggi sampai level bawah, Imam Adil. Jadi ini peringatan lagi ya, catatan di ujung itu merupakan kayak kuat ya gitu. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Ditegaskan di akhirat tidak akan ada yang menolong. Kalau di dunia gak ditolong saudara, ada teman bisa nyari siapa saja. Tapi di akhirat gak ada lain seorang kecuali satu, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu nanti yang membuat Nabi memberi syafaat, orang lain bisa memberikan. Tapi nomor satunya adalah Maliki Yaumiddin, di mana hari yang memiliki otoritas itu hanya satu
semua di tangan Allah. Wa ba'nahu fi hadhihi dunya la'nah, dan kami sertakan di dunia laknat. Laknat itu apa? Kutukan. Dikutuk manusia aja udah gak enak ya, apalagi kalau dikutuk Allah, tidak dikasih rahmat. Itu di dunia, dilaknat. Coba Fir'aun jadikan tontonan, jadi contoh orang zalim, betul-betul bisa merasakan, ya Allah ini jadi tontonan orang yang dari Tuhan. Di dunia aja udah gak disayang. Coba sekarang ada yang sayang sama kecuali yang dapat keuntungan secara langsung. Ada yang saya menyayangi di dunia secara umum, kawan Trump, sama Netanyahu. Ya dapat keuntungan pasti ya akan dapat keuntungan materi. Ada nggak yang memuji-muja Mr. X misalnya? Ya kecuali yang dapatkan keuntungan. Di dunia dilaknat, dikasih kesulitan, dicontohkan namanya, nggak ada harga dirinya lagi. Ya buat bapak-bapak mungkin nggak ada harga dirinya lagi. Dulu kan sangat berkuasa, tapi sekarang mungkin di bawah rakyat jelata harga dirinya dibandingkan tukang beca, dibandingkan pemulung. Ya, lebih mulia pemulung, lebih mulia tukang beca ya, di otak kita. Sekali lagi di sini, di dunia akan dilaknat, wa yaumil qiyamati humul maqbuhin, wa yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat minal maqbuhin, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Di dunia dikutuk, di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat Allah sama sekali, yang ada hanya. Tapi kalau manusia kita yang masih hidup kan bisa bertaubat, siapapun, sebesar apapun kesalahan. Allah adalah Ghafurur Rahim. Asas yang Allah terapkan untuk semua umat itu Ghafur dan Rahim. Allah pengampun dan sayang sebenarnya. Dan ini sebagai ujung ininya, ujung klimaksnya ya. Klimaks dari cerita Fir'aun adalah di dunia dilaknat, di akhirat tidak dapat rahmat. Bukan rahmat sini. Minal maqbuhin, tidak mendapat kasih sayang Allah, tidak mendapat rahmat Allah. Terus apalagi cita-cita hidup ini? Yang kita inginkan kan di dunia nama kita baik, di akhirat dapat rahmat, masuk surga. Harusnya itu yang jadi goal kita, visi kita ya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia nama kita tetap terhormat, di akhirat juga terhormat. Nah ini kekayaan yang luar biasa, istana yang luar biasa, kekuasaan yang lebih luar biasa. Seperti Firaun, bayangkan kerajaan besar, kuat, kaya, tentaranya yang luar biasa kuatnya. Tapi di akhir hayatnya di dunia dilaknat. Bahkan sampai sekarang masih dilaknat, jadi tontonan. Dan di akhirat pasti tidak akan mendapatkan rahmat. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 43. Walaqad atayna Musa al-kitab, kami telah memberikan kitab kepada Nabi Musa, yaitu kitab ini atau kitab Taurat. Min ba'di ma ahlakna qurunal ula, setelah kami menghancurkan generasi-generasi terdahulu. Kaum Nabi Hud itu maksudnya dihancurkan, kaum Nabi Saleh, Samud dihancurkan, kaum Madyan, umat Nabi Syuaib dihancurkan,
banyak yang dihancurkan. Nah, ini bercerita tentang masa lalu supaya jadikan ingatan, termasuk kita diceritakan masa lalu itu untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan pelajaran. Tujuan dari Alkitab adalah basaira linnas, pelita di hati manusia. Harus dijadikan pelita. Ya, Al-Quran itu baca betul ibadah, tapi belum jadi pelita. Pelita itu ibarat senter kan. Kalau jalan nggak kesandung, nur gitu. Nur wa warahmah kalau dalam bahasa doa sekarang kan nur, basair. Nah, kalau sekarang misalnya hafal surat Yasin dibaca setiap saat, berpahala, alhamdulillah. Cuma sebagai hudannya kan belum. Padahal Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Nah, dengan cara pengajian ini mungkin ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit pertemuan yang mulia, dan nanti sisanya adalah kita bisa, Allah masih kasihkan ke hati kita nur, basair, pelita, sehingga kita bisa melihat tadi tidak berlaku zalim, tidak berlaku aniaya dan sebagainya. Wahudan, jadi sama dengan Al-Quran, Alkitab itu. Kalau dulu Nabi Musa adalah At-Taurat. Wahudan dan guidance, petunjuk. Petunjuk itu kan harus diikuti. Kalau mau Bojonggede sana, kalau mau Cirebut sana, gitu bisa. Ya kalau nggak ikut petunjuk ya mau ke Cirebut tapi malah ikuti jalannya ke Citayam. Maaf, Cirebut itu ya. Citayam sana ya. Malah berjalan ke Citayam nggak nyampe. Maunya ke surga, tapi jalannya ke neraka. Dia nggak sampai ke surga. Tapi intinya hudan ini adalah membimbing supaya orang itu masuk surga. Ya, Allah menginginkan kita semua masuk surga, maka diberikanlah Al-Quran. Allah menginginkan umat Nabi Musa masuk surga, maka dikasih Taurat. Yang ketiga sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah, bisa apa saja, kesehatan, keluarga yang tentram, ekonomi yang cukup. Kalau kaya itu bonus ya, tapi cukup. La'allahum yatadzakkarun, dan yang paling selanjutnya supaya agar kita ingat, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Pada titik ini bukan hanya baca. Basair bukan dengan membaca. Kan Al-Quran itu untuk baca kitab, dan Al-Quran ya, Al-Kitab yang lain kan. Membacanya adalah ibadah, memahami adalah hidayah, paham gitu. Mendengar ini kan mungkin sebagian ada yang paham tadi kan, terbawa insya Allah. Itulah yang hidayah. Dari 4 poin, basair, hudan, rahmat, tadzakar, itu bukan dengan membaca. Tadi dengan tadabbur. Ya kan? Ya mungkin kita baca bertahun-tahun juga, karena kita nggak bisa tidak mentadaburi, kan jadikan Al-Quran sebagai basair, tidak menjadikan hudan, tidak menjadi rahmat, jadikan pelajaran. Jadi sekali lagi pelajaran kepada kita. Fungsi Al-Quran yang disebutkan di dalam ayat ini adalah satu sebagai senter, sebagai pelita. Harus bisa jadi pelita, harus jadi nur. Yang kedua harus jadi hudan. Jadi kita berjalan di relnya. Hudan itu ibarat kalau kereta rel, berjalan di rel Shiratal Mustaqim. Relnya adalah Shiratal Mustaqim. Yang ketiga adalah rahmat. Rahmat itu supaya kita bahagia. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik itu orang yang belajar Al-Quran.
kedua yang mengajarkan. Minimal kita letakkan diri kita menjadi orang yang mau belajar Al-Quran. Posisi kita udah paling mulia. Mau mana posisi? Mau jadi yang belajar atau mengajar? Atau dua-duanya? Yang mengajar pasti harus belajar, nggak mungkin. Tapi kalau belajar itu sudah mulia, yang paling baik. Khairukum. Karena dengan belajar Al-Quran kita akan menjadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai pelita. Akan menjadikan Al-Quran sebagai rel Shiratal Mustaqim. Akan menjadi rahmat, kunci dari segala macam kebahagiaan. Bahagianya bukan di dunia saja, bukan di akhirat saja, tapi pasti di dunia. Siapapun yang istiqomah membaca Al-Quran pasti bahagia. Siapapun yang senantiasa mengkaji Al-Quran pasti bahagia. Bahagia itu bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan jabatan, bukan diukur dengan titel. Bahagia adalah di hati, karena Allah senantiasa merahmati. Yang selanjutnya adalah kalau kita mau mengkaji di sini konteksnya Taurat, tapi dalam konteks Al-Quran adalah la'allahum yatadzakkarun, dapat pelajaran, ibroh dari situ kan ibroh pelajaran. Karena tujuan yang diceritakan ini bukan sejarah, bukan dongeng, tapi harus dijadikan ibroh karena itu betul-betul terjadi. Jadi dalam sejarah dari peristiwa sebetulnya yang Allah kehendaki kita bisa mengambil ibroh, bertadabur. Sekarang jam masih boleh teruskan? Oke, dikit lagi ya. Suruknya berapa? Berapa? Sudah masuk ya, dikit lagi kita. Ke-44. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Ini kita beralih, tadi udah selesai lah tentang penutup tentang Nabi Musa. Sekarang kita beralih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Kau tidak berada di sebelah barat. Sebelah barat apa? Wadi Tua, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Artinya, wahai engkau Muhammad tidak menyaksikan karena engkau tidak ada di situ. Idh qadaina ila Musa al-amra, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Wa ma kunta minasyahidin, dan engkau tidak menyaksikan, tidak hidup sezaman dengan Nabi Musa. Jadi kau Muhammad tidak berada di Wadi Tua ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, dan juga kamu tidak hidup sezaman dengan Nabi Musa. Tapi kau tahu tentang kisah ini. Tapi artinya apa? Artinya kisah ini adalah diwahyukan oleh Allah, bukan karangan. Ayat ini adalah untuk memperkuat bahwa yang disampaikan Al-Quran itu bukan karangan Nabi. Nabi gak pernah lihat, gak pernah sejaman gitu ya. Jadi yang cerita tadi kan disampaikan oleh Rasul ya. Cerita Musa dari mulai lahir sampai tenggelamnya Firaun yang sudah kita bacakan. Bukan karena Rasul melihat Nabi Musa, bukan karena Rasul sezaman dengan Nabi Musa. Tapi dengan ayat ini itu adalah firman Allah, itu adalah wahyu dari Allah. Itu mungkin ya sebagai penutup bahwa Nabi Muhammad kita meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, termasuk di dalamnya kisah tentang Nabi Musa bukan ciplakan dari kitab Taurat, tetapi wahyu dari Allah. Karena Nabi nggak membaca, coba ya, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, dan hikmahnya adalah apa yang disampaikan Al-Quran adalah orisinil, tidak mungkin ditulis karena beliau tidak bisa menulis,
tidak mungkin hanya belajar dari kitab karena dia tidak bisa membaca. Dia punya kecerdasan karena fatona gitu ya. Bukan berarti nggak bisa baca, nggak bisa nulis bodoh, tapi fatona, cerdas, sangat cerdas. Sehingga dikasih wahyu hafal semuanya. Gitu. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah dari kisah ceritanya bahwa kita tidak boleh zalim, bahwa kita harus meningkatkan kepercayaan dengan hari akhirat, karena justru disitulah kita bisa mengendalikan diri kita tidak terjerumus ke dalam zalim. Dan kita melihat dengan cerita nyata bahwa orang zalim itu susah di dunia, sengsara di akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu dua mungkin. Kalau nggak ada saya mau tanya Pak Ustaz. Oh iya, silakan. Tadi kan sering diulang ya, innahu la yuflihul zalimun. Iya betul.